Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Bapa, lembutkan hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Imamat yang Rajani. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Zakaria 6, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Zakaria melihat sebuah penglihatan dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, penglihatan tersebut disebut dengan judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Di dalam penglihatan tersebut, sebuah tahta di Yerusalem akan berdiri dan yang duduk di atasnya bernama Sang Tunas. Jika kita melihat nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang lain, seperti yang dicatat di Yeremia 23, Yeremia 33, Yesaya 11, dan masih banyak lagi, kita akan mengerti bahwa Sang Tunas yang duduk di tahta itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hal penting yang perlu diperhatikan pada tulisan nubuatan Zakaria ini adalah pada Zakaria 6 ayat 13 yang berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Jika kita membaca perkataan dalam bahasa Indonesia ini, seakan-akan ada dua pribadi di tahta tersebut, yang seorang memerintah sebagai raja dan seorang lagi sebagai imam. Namun coba perhatikan terjemahan King James demikian. And he shall be a priest upon his throne and the council of peace. Jadi sesungguhnya pribadi yang sama yang duduk dan memerintah di atas tahta tersebut sebagai raja, dia juga menjadi imam. Dalam kapasitasnya sebagai raja maupun sebagai imam, kedua posisi ini dalam ayat yang sama di New English Translation dikatakan sepaham dan sepakat, seia dan sekata. Zakaria 6 ayat yang ke-13. Moreover, there will be a priest with him on his throne, and they will see eye to eye on everything. Inilah kebenaran yang menjadi perenungan kita pagi ini. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga disebut oleh kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai imamat yang rajani, di mana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kapan kebenaran imamat yang rajani itu terjadi? Ketika posisi raja dan posisi imam itu bisa sepakat, seia sekata, saying eye to eye on everything. Artinya, tidak ada kemunafikan dalam berbicara sebagai raja atau penguasa di usaha, di bisnis, dan di masyarakat. Dengan posisinya sebagai imam, sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan. Inilah tantangan bagi kita. Seringkali kita yang masih berusaha di dunia sekuler
cara kerja dan cara hidup kita tidak sepakat dengan iman percaya kita sebagai imam dalam rumah Tuhan. Kita mengerti hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak sesuai hati nurani imamat kita. Namun kita kerjakan juga sebab kita lebih memilih keuntungan dan kesenangan daripada kebenaran. Jadilah imamat yang rajani. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Tuntun dan ajari aku untuk menjadi sepertimu, menjadi imamat yang rajani. Amin. Jesus loves you, and so do I.